Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bawor, podcast terbaik sealam semesta. Ya. Nih, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Saya Nasir, Sapan Arasid, CPNS 2024 dari Bawaslu Banyumas. Sebelah saya ada Mbak. Saya Norma Rizka Pratiwi, CPNS Bawaslu Banyumas, dengan formasi penata kelola pengawasan pemilu ahli pertama. Satunya lagi ada Mbak. Saya Kusartiwi, saya di formasi penata keuangan APBN terampil. Ya, gitu. Hari ini kita cuma mau ngobrol-ngobrol aja ya mengenai motivasi kenapa kita ini mau gitu masuk ke CPNS Bawaslu 2024. Jadi siapa nih mau ngobrol mulu? Ya, mungkin dari Mbak Tiwi. Mbak Tiwi, silakan Mbak Tiwi. Kenapa tahun 2024 ini pilihnya ke CPNS Bawaslu itu ke Banyumas gitu? Oke, kalau saya kemarin pilih formasi di Bawaslu karena memang saya cari yang ada di Banyumas sih sebenarnya itu. Sama Mbak hebat ya. Kalau saya Mbak Rizka juga sama gitu. Ya, saya juga sama sih, Sama. nyari yang lebih ke ada perincian kabupaten ya, karena kan tahun ini Bawaslu Banyumas tuh udah lebih merinci penempatannya di mana ketimbang yang tahun lalu itu kan dari pusat di rolling. Kalau tahun ini udah ada perincian per kabupaten, per provinsi sudah jelas gitu. Jelas. Iya. Selain tempat ada lagi nggak motivasi lain gitu ya seperti ingin mengabdi gitu untuk bangsa dan negara atau mungkin kira-kiranya ingin ikut berpartisipasi lebih dalam pemilu gitu misalnya. Ya, itu salah satu tujuan utama juga ya. tujuan terkait utama dengan- CPNS itu. Itu juga untuk salah satunya. mengabdi, Iya. Selain itu apa lagi, Bang? Udah itu aja, Bang. Terlebih lagi kan di Bawaslu itu kan sebagai badan pengawas pemilu ya, yang Hmm, bertugas sebagai pengawas garda terdepannya untuk mengawasi demokrasi di Indonesia. Itu kalau saya pribadi itu mengapa ingin masuk di Bawaslu? Saya ingin masuk terjun nih bagaimana kerjanya di Bawaslu tuh seperti apa, pengawasan yang dimaksud tuh kayak apa sih secara umumnya gitu kan. Kalau kita lihat-lihat kan hanya cuman ngelihat orang pemilu kita datang ke TPS, oh udah gitu aja ya kita awas-awasi, tapi gimana sih cara kerjanya gitu kan. Idealis sih jawabannya ya. Iya. Luar Sama. biasa. Berarti gitu juga Iya, sama sama. jawaban. Kok sama-sama aja jawabannya? Iya dong. Kalau saya perasaan nggak gitu sih, tapi sama juga sih intinya. Iya, Iya. intinya sih sama. Ada pengalamannya nggak itu kira-kira mah? Selama ini kan kita baru berapa minggu ya di sini ya maksudnya? Udah hampir 3 minggu. 3 minggu ya? 3 minggu. Ada yang mau diceritakan nggak sama pemirsa kira-kira pengalamannya 3 minggu itu apa aja gitu? Udah mulai kerja atau belum gitu kira-kira? Soalnya kan masyarakat tuh taunya itu kalau Bawaslu dan KPU itu kerjanya pas pemilu aja gitu. Iya, Cuma lihat 5 tahun sekali. Nah kira-kira apa aja tuh sekarang lagi ngapain? Kalau dari saya sendiri, selama 3 minggu udah masuk di Bawaslu sendiri ya udah banyak pengalamannya yang saya dapatkan ya. Oke. Memang kalau terlihat masyarakat awam lihat Bawaslu dan KPU itu hanya pandangan mereka kerja tuh 5 tahun sekali. Sebenarnya sih nggak kerja 5 tahun sekali ya, tetap ada kerjaan. Cuman ya kita memang lebih banyak pekerjaan yang harus kita awasi itu ketika terjadi adanya tahapan gitu. Iya. Ada beberapa berkas pula yang kita harus masih urus selagi kita masih memang non tahapan seperti ini gitu sih. Gitu. Mm-mm. Itu pengalaman selama 3 minggu ini 3 gitu ya. minggu Dik. ini betul. Moga-moga aja ke depannya lebih banyak pengalaman lagi gitu ya Mbak ya. Pasti. Mbak Tiwi juga sama pengalamannya begitu juga. Iya Gitu. sama. Kalau Oh, iya. di keuangan juga mungkin nggak terlalu ini ya, terlalu banyak seperti kalau ada di tahapan itu Tahapannya mungkin lah, iya. lebih Oh banyak. iya, ini semuanya belum pada tahu nih kira-kira Mbak Norma ini ambilnya tuh ini apa jabatannya apa tuh? Kebetulan kalau saya pribadi itu adalah penata kelola pengawasan pemilu ahli pertama. Kalau Mbak Tiwi, Kalau saya penata keuangan APBN terampil. iya, kalau saya sendiri tuh analis hukum ahli pertama sama emang belum mulai ininya karena kan belum tahapan tapi namanya kita Bawaslu ya orang mengira kita cuma 5 tahun sekali Iya. tapi nyatanya itu sebelum tahapan pun kita sudah mulai bersiap-siap begitu. Sama juga ya, di analisa hukum juga tetap ada kerjaan ya Mbak ya, dengan keuangan juga tetap ada sebenarnya tuh. Sebenarnya kajian hukum juga Kajian kan hukum. nggak harus pada saat tahapan, sebelum Iya. tahapan pun sudah mulai gitu.
emang itulah. Ya. Iya. Ada pengalaman nggak mau diceritakan kira-kira pada saat kemarin ikut CPNS gitu? Soalnya kalau saya sendiri sih pengalamannya gitu-gitu aja ya. Maksudnya tuh pas waktu awal SKD, SKB ya gitu-gitu aja. Maksudnya tuh nggak ada nggak ada perbedaan gitu. Cuma ada nggak Mbak Tiwi atau Mbak Rizka yang mau diceritakan gitu kira-kira? Soalnya kalau saya lihat kemarin tuh Mbak Norma ini tuh apa ya, beda buat gitu. Soalnya tuh pas KD-nya itu nilainya paling kecil, tapi pas SKB itu langsung tertinggi gitu. Ada nggak tips-tipsnya gitu supaya bisa menyalip gitu kira-kira? Kalau dari itu sendiri ya, emang prinsip pas ikut CPNS itu yang paling pertama emang niat sih. Niat tuh harus bener-bener kita kuat dari awal. Tujuan Ya. kamu masuk CPNS itu apa? Lalu udah niat nih, strateginya harus bener-bener mantap. Nggak harus misalkan kita udah niat, tapi kita harus prepare-nya betul-betul kayak siap segalanya, nggak harus yang bener-bener setengah-setengah gitu kan. Karena apalagi kan CPNS itu ribuan pendaftar ya, nggak hanya Iya. 10 atau belasan lah yang kita harus lawan gitu kan. Kalau saya alhamdulillahnya memang di SKD itu pendaftar ada 14 di formasi saya. Jadi waktu SKD juga saya itu peringkat 3 dengan nilai SKD 375 dan saingan saya di peringkat pertama itu memang 412-an, sekitar 400. Itu memang gapnya lumayan agak jauh banget 30 ya. poin lebih, Iya 40-an betul lah. banget. Tapi di situ juga saya nggak pesimis ya, karena emang tahap dari seleksi CPNS itu masih ada 2 tahap. Di Bawaslu terutama itu ada tahap SKB. Jadi itu Iya. momen dimana saya di SKB itu harus benar-benar untuk bisa menyalip ya, yang dari peringkat pertama itu harus bisa saya, karena bobot di SKB juga lumayan besar, 60% Iya, itu. persen Jadi doang. itu benar-benar saya harus nggak ada lagi lah intinya kayak oh ini udah selesai SKD saya peringkat ketiga, wah saya nggak bukan menyerah gitu kan. Jadi harus benar-benar saya gimana sih saya strateginya saya waktu itu lihat saya seleksi nilai saya dengan peringkat pertama dan kedua saya harus butuh berapa poin nih gitu kan untuk menyalip harus unggul di peringkat pertama itu seperti apa. Lalu ya saya cari kisi-kisinya di SKB itu tesnya seperti apa. Lalu belajar udah memantapkan materi di SKB seperti itu. Alhamdulillahnya ya SKB bisa menyusul menjadi peringkat pertama gitu. Luar biasa ya perjuangannya. Iya. Dari posisi ketiga ke pertama itu kan mau 6 poinnya beda 40 kan. Mbak Tiwi sama sekali. gitu juga? Apa udah gede dari awal? Kalau saya di SKD saya peringkat pertama dari 17 orang, tapi skor saya 418, Oh, sekitar 418. gede banget. Tapi di SKB saya turun di ranking kedua gitu. Poinnya sama yang kedua agak jauh apa Enggak, pas? selisih 5 poin saja. Oh, gede lumayan lama. Iya. Tapi tetap bisa lolos. Masih Lolos. bisa menyimbangi ya Mbak ya. Menyimbangi. Heeh. Saya Iya, juga saya coba. cerita. Iya. Saya mau dari awal Iya. sampai akhir satu terus, jadi aman aja gitu. Ya. Bukan sombong, nyatanya emang begitu. Emang satu terus, jadi ya santai aja lah, memang apa juga. Karena emang dari awal juga udah langsung berpikir saya optimis ya Mas ya. Seperti itu ya. Optimis untuk bisa Ya lolos nggak nih harusnya gitu. santai aja, saya mah Santai. emang jago, jadi Oh, Wih, ya, jago ternyata ya enggak. itu mah. hebat ya. Ternyata hebat Mas Iya. Darmi ya. Dari berapa begitu. orang Mas kemarin? Lupa. Oh, lupa. Iya, sama kalau yang gitu tuh lupa, nggak. Yang penting saya peringkat 1 Iya, gitu ya. iya. Yang penting udah lolos lah Iya. peringkat pertama. Astagfirullahaladzim. Sombong. Tapi dari Mas Pengalaman. Nasir sendiri SKB itu susah terbilangnya atau di analisa hukum itu Apa ya? banget ya atau gimana nih? Nggak tahu sih, cuman pilih-pilih aja itu, ada huruf, ada angka itu kan, ABCD-nya. Oh langsung dipilih ABCD yang penting mana nih karena emang Iya. udah di luar kepala ya materinya. Ya enggak lah, Pak. Kita belajar juga lah, Mak. Oh ya. Tapi mungkin selain belajar juga ada hal yang mungkin belum kita ungkapkan, itu doa, Mbak. Doa itu bener-bener Oh iya. mustajab. Betul banget. Meskipun kita nggak kerasa, tapi nyatanya emang ada doa Ada, itu. betul. Doain orang gagal kan nggak boleh ya. Nggak Tapi boleh. doain kita Kita- supaya berhasil ya.
seenggaknya memberikan ketenangan hati gitu kan. Jadinya pas pengumuman itu nggak deg-degan gitu. Banyak doa, berarti kemarin Mbak Norma banyak doa dong, sampai peringkat Betul 3 banget. itu kan. Betul sekali. Banyak doa Mungkin ya. dari doa nggak pribadi, doa dari Orang tua. orang tua, Iya. keluarga itu juga berpengaruh banget sih ya. Pengaruh berarti. Iya. Berarti buka WA dong, minta doa gitu, bagaimana? Ya nggak begitu juga. Mungkin ada beberapa orang yang tahu ya Oh, mau tahu. ikut tes seperti ini, jadi ikut dibantu doa seperti itu kan. Doa. Mbak Norma Iya. juga, Mbak Iwi juga sama dong gitu. Sama Doa, Iya. doa. Emang luar biasa doanya. Iya. Itu yang definisi jalur darat dan jalur langit kita Oh, iya, harus nggak bener. boleh lupain sih. Iya benar itu emang, Iya. nggak bisa diganggu gugat sih. Iya betul banget. Mau nanya apa lagi nih? Eh, Oh iya, motivasi udah, pengalaman juga udah gitu kan. Pengalaman Mbak Tiwi juga tadi udah, saya juga udah pengalaman gitu. Kayak bahas apa lagi mas? Gak apa-apa lah ya. Maksudnya, hah? Lanjut lah ya. Kan selama di sini juga kita udah ceritain ya, baru 3 bulan juga mau ceritanya gimana. baru kita 3 minggu kebetulan di sini. 3 tiga minggu ya, maaf, bukan 3 3 bulan ya, sorry. Tiga. Sorry. Iya 3 minggu, baru 3 minggu udah cerita. Lipstick udah cerita, ini Tapi udah cerita. kalau di SKD dan SKB di keuangan tuh susah banget gak sih Mbak materi SKB tuh? Kan Kalau apa harus angka-angka akuntansinya itu keluar semua Iya, gitu. kalau SKB kan sesuai dengan ini ya jabatan kita ya. Iya, Iya, makanya. betul. Ya harus banyak belajar ini sih Iya. sesuai jabatan kita. Iya, susah sih kalau misalnya saya ngambil yang ini susah karena saya nggak sesuai dengan dia. Betul banget ya, apalagi kita ya Iya, yang hanya menghafal gitu. Tapi Iya. ada hitung-hitungannya juga Mbak di situ. Kalau di SKB nggak ada. Oh, Di SKB nggak ada waktu maksudnya, Iya. maksudnya bukan nggak ada ininya, nggak ada waktu, hitung-hitung. ada Jadi, itu tuh. terus kalau di SKD kan itu materi kan ada 4 bidang ya gitu ya. Mm-mm. Tiga, Tiga. TKP, TIU dan satu lagi TWK. 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 Mungkin apa sih kalian kalau misalkan kalau pribadi saya kan ngerjain SKD itu kan ada urutannya nih, mana yang paling gampang bagi saya gitu kan, terus yang susah di mana dulu dikerjainnya. Kalau Iya. saya sendiri sih waktu itu TKP ya yang paling, TKP. karena TKP itu kepribadian ya. Iya. Kalian Betul. semua itu sama juga nggak sih kayak TKP dulu Pak? TKP dulu sih mesti. Kalau TKP saya ya? beda. Kalau saya lebih suka hitung-hitungan, jadi saya TIU dulu, Oh. habis itu TKP, baru TWK. TWK itu yang paling kecil sih nilainya Oh. itu. Kita mah TKP dulu ya, TIU paling akhir aja. Soalnya hitung-hitungan tuh Betul. di skip dulu kalau hitung-hitungan sih lah, cari Betul yang lain banget. dulu aja gitu malah. Nggak ada waktu. Iya. Karena TKP juga kan nilainya besar ya, walaupun Mhm. kita salah pula tetap ada nilainya Nilainya. gitu. Iya. Iya. Jadi sayang banget kalau sampai terlewatkan dengan waktu yang Iya. seminim mungkin ya, dengan 110 soal dengan waktu 100 menit. Itu bagi kita bener-bener satu soal nggak sampai harus 1 menit, berat itu ya. Iya, berarti urutannya harus TW apa? Kalau kalau saya sendiri ya tergantung pribadi sebenarnya ya teman-teman semuanya itu menurut kalau pribadi saya tuh mungkin bisa dipilih dari paling yang menurut kalian tuh gampang untuk dikerjakan. TKP dulu berarti ya. Iya, TKP. Yang kedua itu mungkin bisa TWK. TWK atau Tidak yang terakhir TIU. TIU. Tapi sebenarnya juga tergantung pribadi ya. Jangan, iya. Paling mudah itu Yang paling suka untuk hafalan atau hitung-hitungan sih tapi sebenarnya. jangan ditiru yang kayak Mbak Tiwi. Iya Ih, sih. nggak boleh gitu, jangan. Betul. Maksudnya nggak umum itu, jangan lah. Maksudnya yang umum aja, yang TKP dulu, TIU-nya terakhir aja Mbak. Soalnya tuh sulit juga kan bagi kebanyakan kan. Iya, Apa yang memang dihafalkan kalau tiba-tiba loh kok beda gitu kadang-kadang gitu. Kalau TKP kan nggak ada salahnya, 1 sampai 5 aja. Iya, Walaupun betul salah juga dapat banget. poin 1, bener dapat poin 5 gitu. Kayaknya gitu doang ya. Terlebih lagi kalau TIU itu kan banyak hitung-hitungan ya. Jadi makan waktu banget itu di TIU sebenarnya ya. Iya, di TIU-nya. Nggak nyangka itu emang. Betul banget. Oh ya, sebenarnya tips banget yang paling dipentingkan dalam mengerjakan soal CPNS itu adalah manajemen waktu sih itu ya. Ya, Bener, karena kita waktu yang bener-bener seminim, soalnya bener-bener banyak banget, dan itu kita harus nggak cuman belajar materi, tapi harus bener-bener bisa belajar untuk memanage waktu. Karena sayang banget gak sih kalau untuk 110 itu soal nggak dikerjain semua itu kan sayang banget ya, karena kita nggak tahu dari 110 mungkin kita bisa nilainya
unggul dibanding yang teman-teman lainnya ya gitu ya. Mungkin kalau dari Mbak Tiwi itu manajemen waktunya itu penting banget gak sih? Gimana cara untuk memanage waktu gitu ketika tes CPNS kemarin itu? Sebelumnya sih sebelum SKD juga kita harus banyak latihan ya. Iya. Biar kita udah bisa memanage waktunya supaya pas SKD kita udah bisa waktunya juga sesuai gitu. Sih. Berarti latihan dulu berarti ngisi-ngisi soal gitu Iya, juga ya. tryout. Tryout betul Mm-mm. sekali. Tryout Mas jangan Hasan lupa juga ya. sebelumnya tryout. Tryout Pasti. tahun lalu saya. Oh iya, karena SKD-nya tahun lalu Lalu, ya, iya. teman-teman. Makanya bisa ikut santai SKD. itu begitu. Tapi SKB juga ikut tryout waktu itu, hanya Ikut materi aja. enggak Enggak juga, wah. Soalnya nggak ada banyak tryoutnya nggak ada waktu yang itu. tryout. Kita baca undang-undangnya aja. bacanya. Kalau Mbak Tiwi juga SKD itu tryout penting ya? Iya, latihan penting sih tryout. Oh iya, tryout itu penting. Terus kemudian paling penting banget yang nggak harus kita lupain tuh belajarnya dari mana sih sumbernya itu ya Mbak ya? Kalau saya kemarin YouTube lebih banyak YouTube. YouTube. Betul sih ya, betul. Paling zaman-zaman sekarang kan apalagi Gen Z ya, Iya, udah bener. sosial media tuh berkembang luas banget ya. Mm-mm. Ada TikTok lah, Instagram, Ikut-ikut YouTube gitu kan. komunitas gitu ya, ikut-ikut Betul komunitas. banget ya. Iya. CPNS. CPNS itu penting banget sih. Di Telegram juga banyak Banyak. sih. Iya, banyak. Emang juga selain memberikan banyak soal-soal kan latihan sama juga ada informasi pentingnya itu loh kadang-kadang loh. Iya, Jangan sampai betul ketinggalan banget. itu Mbak. Benar-benar itu. Iya. Makanya dari info-info itu kan banyak hal-hal yang sebelumnya kita nggak tahu tuh malah jadi tahu gitu. Apa? Oh iya. YouTube-nya tuh boleh dikasih tahu nggak sih Mbak dari Mbak Tiwi itu Lupa ya Mbak Tiwi ya? Iya. boleh nggak? Kalau aplikasi itu ada Ayo CPNS, saya Ayo juga CPNS. pakai. Terus YouTube-nya itu, aduh lupa. Ayo CPNS mungkin itu salah satu ya. Terus kalau saya pribadi tuh suka banget sama Privat Alfaiz. Iya, itu sama. Iya itu. itu bener-bener langganan banget sih itu Iya. buat temen-temen yang YouTube-nya itu. YouTube untuk belajar CPNS. Dia juga bisa untuk belajar kayak masuk perguruan tinggi negeri juga banyak kan dia sih. Terus kalau dari YouTube ada lagi nggak sih kalau kalian semua itu selain dari YouTube apa dari Instagram gitu kan ada tuh channel-channel akun yang bahas CPNS itu. Kalau Lupa. Ada tapi Ada. lupa Mbak. Soalnya saya bukannya pakai incognito jadinya lupa. kalau channel dari akun Instagram juga sama sih. Aku Sama. lebih ada tuh dari akunnya sahabat CPNS. Oh Itu mungkin teman-teman bisa searching aja di Instagram ya, cari akunnya Ayo CPNS, sahabat CPNS, Privat Alfaiz juga ada Instagramnya juga. Jadi bahas banget seputar info-info mereka info apa ya? tryoutnya kapan gitu kan. Dari tryoutnya juga banyak ya, mereka tuh berpaket-paket gak hanya satu doang sih itu. Banyak banget. Bisa tuh Ibu jadi referensi ya itu ya, channel-channelnya itu buat belajar pembukaan CPNS tahun. Sekarang ada buka nggak sih buat Dewi kayak gitu? Kalau itu masih belum pasti Belum ya. pasti, ya. tapi untuk kedepannya mungkin iya. bisa jadi referensi ya buat latihan itu. Semoga sih tahun ini bisa dibuka ya biar teman-teman semuanya bisa ikut kembali ya Mm-mm. untuk tahun 2000 ini. Jadi tidak tertunda 1 tahun gitu. Tapi kalau sebelumnya selain dari online gitu ada nggak sih sekalian yang ikut les-les secara langsung gitu ke tempat les CPNS gitu yang membuka gitu, ada nggak kalian atau hanya online saja ya gitu? Online aja sih Online Bang. aja, sama ya semuanya. Kita memanfaatkan fitur yang daring dulu ya, yang Yang daring ya karena boleh. emang gampang untuk pembelajarannya secara mudah untuk di rumah dimanapun berada ya gitu ya. Iya. Fleksibel waktunya. Fleksibel, ya. Betul banget ya. Gratis juga lagi kan. Iya betul banget, kita memanfaatkan fitur gratis juga karena Iya. banyak banget masih yang gratis. Itu Iya, salah maka satunya dari itu. beberapa channel yang Membantu ya. Oh iya. Oh iya nih sebentar. Orientasinya. Ini kan udah 3 minggu nih kan Iya, belum mulai tapi kita masih udah mulai orientasi gitu. Kira-kira betul banget. yang udah didapat apa gitu Mbak
Norma orientasinya tuh? Orientasi kita alhamdulillah udah berjalan hampir 3 minggu dan mau minggu Enggak, keempat ini ya. yang di Terus bidangnya Mbak Normanya aja. Mbak Norma kan iya, di bagian apa tadi tuh? kalau saya kan penata kelola, Iya tuh, dapatnya apa pengawasan tuh? pemilu gitu kan. Hmm, Karena kalau saya pribadi kita kan orientasi masih lingkup semuanya mengikuti ya, nggak ada iya. perbedaan klasifikasi divisi. Tapi yang Mm-mm. paling umumnya itu kita dapat eh, dapat pembelajaran terkait apa sih sebenarnya di Bawaslu itu, terus kemudian dari sebenarnya kan banyak ada divisi-divisi yang di Bawaslu harus kita kenal ya. Struktur organisasinya, divisinya apa aja, salah satunya kan harus mengenal dari tugas divisi per divisi itu bagaimana gitu Nah, kan. iya. Apalagi kan itu menyangkut pula jabatan yang kita Ban. emban nanti di Bawaslu sendiri itu kan. Itu penting banget kita dapati. Kalau saya sendiri kan masuk ke divisi data informasi, tapi data informasi itu juga memang sangat penting banget terkait dengan di Bawaslu ya, karena itu harus kita membackup semua dan menginformasikan data-data yang terkait pemilu yang harus kita tunjukkan ke publik, supaya publik juga harus mengingat terkait dengan pemilihan dan bagaimana cara untuk memilih nanti di tahapan selanjutnya. Jadi nggak akan lupa nih. Misalkan kan apalagi kalau di pemilihan itu kan banyak banget terjadi pelanggaran. Itu kadang yang suka dilupakan masyarakat asal memilih, nggak tanpa harus kita ketahui. Pemilihan itu ada loh beberapa yang harus kita batasi agar tidak terjadi pelanggaran. Kalau itu terkait dengan orientasi saya yang mendapatkan divisi saya terkait data informasi ya. Mungkin kalau dari Mbak Tiwi ya, ini kan keuangan ya. Itu udah apakah udah mulai berlatih menginput uang-uang gitu? Bagaimana? Kalau orientasi sih sama kayak Mbak Norma ya, kita Ya. belajar semuanya dari jadi ada 4 divisi, jadi Mm-mm. kita semua belajar ini ya, semuanya dipelajarin gitu ya. Rolling, di rolling. Iya, betul. Kalau dari keuangannya sendiri sih udah mulai belajar tentang keuangannya, input bukti ininya, kasnya Mm-mm. gitu sih. Udah gitu aja. Banyak sekali ya. Banyak Kita tuh sekali. sebenarnya 3 minggu tuh udah banyak banget pengalaman. Tapi kalau Mas Nasir sendiri kan bagian hukum ya, analisa Iya. hukum gimana Mas? Udah orientasi ini, apa yang dapat pelajarannya? Banyak sebenarnya Mas. Banyak sebenarnya sih. Ada yang apalagi yang penanganan pelanggaran dan juga bagian penyelesaian sengketa. Kemarin kan malah kita di ini kan bagaimana tata cara dalam menghadapi pelaporan, ada orang terus temuan, form A, form B, form B1, form B2 ya. Banyak sebenarnya sih yang perlu di ini. Tapi ya dari penanganan pelanggaran itulah yang menjadi jati diri daripada Bawaslu itu kan di situ tuh. Tulang punggung itu di situ, penyelesaian sengketa juga di situ. Jadi itu ya, tugas Bawaslu tuh nggak hanya mengawasi sebenarnya. Iya. Bawaslu tuh sebenarnya juga sebagai gerbangnya untuk bisa memproses suatu pelanggaran ya, Iya. terjadi ketika pemilihan maupun pemilu gitu. Gak nyangka ya. Hal menarik yang di saat selama ini. Hal menarik ya, aduh sebenarnya hal menarik Hal menarik itu yang yang selama ini udah 3 minggu kan di kantor gitu di Bawaslu Banyumas tuh. Apa aja yang menarik tuh Mbak Tiwi? menarik banget untuk dipahami betul tugasnya ya. Itu kayak Tugasnya gitu. kan dari awal emang mau daftar Bawaslu tuh kan masih taunya cuman gambaran umumnya doang. Oh itu pengawasan aja ya, ngawasi aja gitu kan. Oh gitu. Iya. Saya cuma tahu Awal- alamatnya aja dulu Mbak. Oh tahu alamatnya. Waktu 3 minggu ini bener-bener berharga untuk pelajaran yang didapat itu banyak banget ya. Banyak banget ya. Mulai Berarti dari dapat ya. Ini ya banyak banget. Kayak apa tuh? paling banyak itu ya jelas ilmunya ya Mbak ya, ilmunya Hmm. banget. Iya. Karena kita bener-bener memang masih baru, Dari nol ya. dari nol banget, dan kita juga banyak belajar dari senior dan juga pimpinan kita yang memberikan ilmu ya, yang benar-benar bisa memberikan insight bagi kita tugasnya itu harus bagaimana. Dan makanya dari itu kan kita baru pula nggak yang harus bisa banyak belajar ketika nanti tahapan kan nggak
langsung kita nggak tahu nih ngerjain apa gitu kan. Ini momen dimana kita juga harus mulai belajar sih, memahami, Iya, memperdalam memperdalam. cara kinerjanya kita per divisi atau divisi lain juga. Mungkin Mbak Nurma ada harapan apa gitu untuk ke Harapan-harapannya mungkin ke depan untuk Kedepannya, Bawaslu Banyumas. Harapannya Bawaslu atau Bawaslu Banyumas dulu nih. ya Banyumas Ya. dulu tuh Bawas- ke depan untuk diri sendiri dan Bawaslu tuh. Kalau untuk harapannya saya pribadi ya, saya bisa menjadi bagian dari Bawaslu yang bisa mengemban amanah dari masyarakat sebagai pengawas pemilu yang jujur, adil, dan juga intinya kita mengayomi masyarakat terkait dengan pemilihan. Kita harus bisa mengayomi masyarakat untuk mengawasi bersama terkait pemilihan dan pemilu nanti ya. Mungkin memang emang tahapannya masih agak lama ya, 5 tahun kemudian. Itu. Terus harapan saya juga Bawaslu itu bisa menjadi badan lembaga yang independen untuk mengawasi pemilihan maupun pemilu. Karena itu kan suatu lembaga yang benar-benar penting ya untuk mengawal demokrasi di Indonesia gitu Iya. kan. Kalau nggak ada Bawaslu, mungkin Lapornya kemana nanti? iya, pemilu Ada akan mungkin jadi amburadul mungkin ya, Iya. nggak ada yang Mengawasi. gitu kan. Ntar terjadinya ada pelanggaran Kemana? berjalan aja gitu ya Mbak ya. Tuh. Kemana coba? Bingung kan? Iya, betul banget kan. Ya, jangan sampai dah dihilangkan kan emang Iya, betul. penting kan ini lembaga Penting banget Bawaslu ya. ini. Ya memang terlihatnya kayak kerjanya tuh hanya 5 tahun, sebenarnya tuh kita juga harus prepare, persiapan untuk pemilihan selanjutnya. Selanjutnya. Itu benar-benar harus kita persiapkan loh, nggak yang kita siapkannya ketika akan terjadi pemiluan aja sebenarnya gitu kan. Harapannya dalam sekali Mbak. Harapannya Waduh. betul banget ya. Mbak Tiwi harapannya apa? Terhadap diri sendiri, terus juga Ya, harapan Banyumas. saya di ini ya untuk kedepannya saya bisa bekerja dengan baik, dengan jujur gitu aja sih. jujur Iya, Jujur betul ya. sama Ya, saya juga makanya. iya sama ya. Sama kayaknya. Iya, Harapan doang sih tapi iya, ya harapan sih namanya juga harapan ya. iya. Insya Allah Apalagi di harapan. keuangan kan ya, takutnya Iya. kan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, begitu. Hah? Ajakan. Ajakan Gi. Oh gitu. Wah. Ajakan supaya masuk ke Bawaslu. Oh gitu. Tapi kan pendaftaran CPNS belum dibuka. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya mungkin buat teman-teman pemirsa penonton mungkin yang nanti tahun depan pas dibukanya CPNS gitu ya, ada baiknya mungkin gabung sama kita di sini di Bawaslu Banyumas. Ya gitu ya, karena masih banyak yang kosong di sini. Sebenarnya kan Bawaslu emang menjadi lembaga yang pengawal Iya, demokrasi Iya, ya. siapa Teman-teman mungkin yang benar-benar punya jiwa jiwa yang solid ya, ingin membantu, ingin mengawasi, ingin ikut lebih dalam tahapan pemilu gitu. Nggak cuma jadi peserta doang, nyoblos doang, iya, udah nyoblos. apaan. Kita kan Nggak seru sebenarnya tuh. nyoblos aja ya taunya ya. Nyoblos doang. Kan harusnya itu kita nyoblos juga mengawasi juga kan, makanya itu gabung ke sini ke Bawaslu, Betul tepatnya banget. Bawaslu Banyumas lebih Iya. khususnya gitu ya Mas Rey ya. Jadi mungkin kalau tahun ini dibuka ya, semoga alhamdulillahnya dibuka, bisa 2025 CPNS dibuka ya. Amin. Dan amin. kalau formasi Bawaslu itu dibuka, mungkin teman-teman bisa ikut bergabung dengan Bawaslu sih, menjadi keluarga Besar sobat Bawaslu itu ya. sobat Bawaslu. Betul banget, dengan menjadi sobat Bawaslu itu kita menjadi sahabat Bawaslu. Sahabat Bawaslu. Iya bener. Ada Mbak Tiwi ada yang mau disampaikan juga mengenai sahabat Bawaslu? Enggak ada. Gak ada. Tetep udah gitu aja. Gitu aja mungkin pemirsa ya. Terima kasih sudah hadir dan nonton dalam acara podcast Bawor yang terbaik sealam semesta. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, follow, dan subscribe-nya. Terima kasih. Yes.